Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya ungkapan puji dan syukur itu tidak boleh terputus untuk kita ucapkan. Kenapa demikian? Karena nikmat Allah memang tidak pernah terputus pula dalam kehidupan kita. Selagi kita berada kapan dan dimanapun, selagi kita diberikan kehidupan oleh Allah, maka pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Sangat tidak pantas kalau ungkapan pujian itu terlupakan. Sangat tidak wajar. Karena dalam keadaan mendapatkan musibah sekalipun, ternyata di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan pada saat kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, pada saat musibah sekalipun ada nikmat Allah. Pada akhirnya kita merasa beruntung diberikan musibah itu. Sebagai seorang beriman, maka ciri-cirinya adalah mengucapkan alhamdulillah. Semoga rasa syukur yang kita buktikan dan selalu kita ucapkan membuat kita semakin sadar bahwa memang kita ini hidup tak bisa tanpa Allah. Tak ada satu perbuatan yang bisa kita lakukan tanpa kemudahan diberikan oleh Allah. Kita hadir di rumah Allah atau di musalla yang penuh dengan keberkahan ini pada malam ini, tidak akan bisa kalau seandainya Allah tidak memudahkan. Mungkin ada saudara-saudara kita, ikhwah kita yang mau hadir, tapi ada alasan-alasan yang membuat mereka tidak jadi hadir. Nah, bersyukurlah kepada Allah. Setiap kali ada nikmat yang diberikan oleh Allah, bersiaplah untuk menerima nikmat yang berikutnya. Jadi nikmat melahirkan nikmat. Nikmat sehat membuat kita nikmat dalam beribadah. Nikmat dalam beribadah membuat kita mendapatkan nikmat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya nikmat itu berakhir atau berujung membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah mendapatkan surga, masih ada satu nikmat lagi yang justru lebih nikmat daripada surga itu sendiri, yaitu melihat langsung kepada wajah Allah. Setiap ada nikmat, bersiaplah untuk menerima nikmat yang baru. Itulah alasannya kenapa kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita harus banyak-banyak bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejarahnya, yang sirahnya sekarang kita coba gali satu persatu, sedikit demi sedikit. Hadirnya Nabi itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya hidup kita ketika beliau sudah diutus. Pada masa jahiliyah, mereka hidup dalam kegelapan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Tapi ketika dia diutus membawa sebuah syariat, teranglah segala-galanya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita tolak, mana yang baik, mana yang buruk. Tak satu pun lagi yang tersembunyi. Sehingga kalau seandainya kita tetap berada di dalam panduan yang telah beliau sampaikan, niscaya kehidupan kita akan senantiasa bercahaya. Tapi kalau seandainya kita mencoba untuk menyimpang, melenceng, jauh dari ketentuan yang telah beliau sampaikan,
niscaya kita akan berada di dalam kegelapan demi kegelapan. Maka jangan tertipu nanti dengan akal dan pikiran kita yang kadang-kadang cenderung untuk menggiring kita. Ini yang terang, ternyata itu gelap. Karena yang terang sesungguhnya adalah yang datang dari Nabi. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang. Lailuha kanahariha. Malamnya saja sama dengan siang. Jangankan siang, malamnya saja sama dengan siang. Itu artinya adalah tak satu pun kegelapan kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia. Tak ada satu lagi yang samar-samar kecuali semuanya sudah terang benderang. Tinggal kita lagi memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk istiqamah berada di atas sunnahnya sehingga jalan kita terang terus sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini mencoba untuk menggali sedikit demi sedikit penggalan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah memulainya, sudah masuk pada kelahiran beliau. Beliau dilahirkan dari orang-orang pilihan. Ayahnya adalah Abdullah dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Dua-duanya adalah orang-orang pilihan. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan bahwa ketika Abdullah dinikahkan dengan Aminah, semua orang merasa memang pantas dia berdua. Aminah itu memang pantasnya hanya sama Abdullah. Maka Abdullah adalah orang yang paling dicintai oleh bapaknya yang bernama Abdul, atau yang disebut dengan Abdul Muthalib. Karena memang dia adalah orang yang baik dari segala hal. Bahkan dulu kita sampaikan ketika undian, kan dia pernah berjanji untuk menyembelih salah seorang anaknya, ternyata undian keluar untuk Abdullah. Tak tega rasanya untuk menyembelih anak yang bernama Abdullah ini, saking dia cintai. Akhirnya diganti dengan 100 ekor onta. Kalau diuangkan berapa kira-kira 100 ekor onta? Seandainya 1 ekor itu ada 20 juta. Nah, kali 100. Nah, begitulah relanya dia untuk mengorbankan hartanya asalkan Abdullah tetap hidup. Maka lahirlah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak diberikan penjelasan secara rinci bagaimana kelahirannya, tapi kadang-kadang ada yang kita dengar, ada informasi-informasi, tapi perlu untuk ditahqiq kebenarannya. Apalagi kalau cerita itu datang dari orang-orang sufi, orang-orang ini perlu ditahqiq betul. Karena saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad itu bidannya adalah Maryam katanya. Nah, gimana ceritanya Nabi Muhammad lahir tapi bidannya Maryam, dan ada dan disampaikan di mimbar-mimbar kayak kajian. Nah, hal-hal yang seperti ini kan masalah gaib. Kenapa bilang gaib ya? Kita kan harus mendapatkan informasi yang valid dalam persoalan ini. 2 katanya bidannya, 1 Maryam, 1 entah Asia istrinya Firaun, entah siapa. Pokoknya wanita-wanita terbaik pula kan. Andaikan ada dalil yang sahih ya ambil, terima. Tapi kalau tidak, kita tidak mesti mengada-ngada. Dia seorang yang mulia, sangat betul sekali. Tetapi sejarahnya tidak boleh juga dikabur-kaburkan seperti itu. Tidak boleh juga dibawa perasaan sehingga segala-galanya mesti dibuat-buatkan cerita-cerita yang menarik. Oleh karena itu, sekali lagi untuk sirah memang mesti
didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Yang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa kehadiran dia sebagai seorang nabi itu tidak tiba-tiba begitu saja, tapi merupakan gambaran atau jawaban dari tiga hal. Nah, itu ada dalam riwayat yang mengatakan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menyampaikan. Yang pertama, kehadiran beliau itu adalah da'watu Abi Ibrahim. Itu adalah doa dari bapak saya Ibrahim. Dia bilang Abi karena istilah abun itu memang bisa untuk bapak kandung, bisa untuk bapaknya bapak, bahkan bisa untuk kakeknya bapak. Istilah abun. Maka Nabi kita Muhammad SAW, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya adalah doa dari bapak saya Ibrahim. Dalam Al-Quran memang dinyatakan sebuah ayat di mana Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Jadi selesai dia membangun Ka'bah, Nabi mendoakan agar Allah mengutus seorang Nabi untuk mereka yang ada di Ka'bah ini. Maka ternyata memang dikabulkan doa Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang memang di tanah Arab itu yang dari silsilah keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu dari keturunan Ibrahim juga, tapi dari jalur Ishak. Dan itu tidak di Mekah. Itu ada di wilayah-wilayah yang lain, ada di Palestina, ada di Syam, ada di Mesir. Karena mereka orang-orang yang berperadaban yang hidup pada masa itu. Tapi untuk kota Mekah, mulai dari Nabi Ismail, karena Nabi Ismail kan berada di sana, karena disuruh pindah oleh Allah. Nabi Ibrahim itu disuruh mengajak anaknya itu agar pindah di sebuah lembah, tidak ada kehidupan di situ, tandus, tidak ada air bahkan. Disitulah dia tinggal. Semenjak dia tak ada lagi nabi setelahnya yang di situ kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ana da'watu Abi Ibrahim. Saya adalah doa bapak Muhammad. Jadi mubasysyiran, saya ini adalah utusan Allah untuk kalian membawa Taurat. Dan saya juga mubasysyir, orang yang memberikan kabar gembira bahwa setelah saya akan datang seorang Rasul, namanya adalah Ahmad. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan, Nabi mengatakan saya punya 5 nama. Itu dalam hadis yang sahih. Ada namanya Muhammad, tidak pernah orang diberi nama sebelum itu dengan nama Muhammad. Bapaknya Abdul Muthalib yang memberikan nama itu ya tentu entah ada ilham atau apa, tapi yang jelas belum pernah ada nama itu. Ternyata ada nama lain adalah Ahmad. Ada namanya Hashir. Ada namanya Aqib. Pokoknya ada 5 nama untuk Rasul yang berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Ada juga kadang memberikan nama-nama untuk Nabi, tapi apakah berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih atau tidak. Umpama, apakah Nabi punya nama Yasin atau Toha? Karena ada ala Yasin Rasulillah ala Toha. Kan berarti Toha di situ kan Nabi. Adakah riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Nabi namanya Taha, Nabi namanya Yasin? Bahkan ada hadis tapi dikungkan bahwa Nabi punya 200 nama. Tetapi kalau tidak sahih ya kita tidak bisa menerima. Tapi yang 5 tadi ada Muhammad, Ahmad, Hashir, Aqib, ada Mahi. Satu Mahi. Dan semua nama itu menunjukkan keutamaan yang ada pada Nabi. Kenapa disebut dengan Mahi? Mahi itu dari kata maha, yamhu, menghapus.
Karena Rasulullah SAW dengan risalah yang dia bawa, kalau kita amalkan risalah itu, membuat dosa-dosa kita bisa terhapus. Maka wajar dia disebut dengan mahi. Bukan dianya yang menghapus, tetapi risalah yang dia bawa. Kalau kita konsisten, terhapus dosa kita. Dan itu ada pada banyak amal. Kita aja lagi yang harus ikhlas untuk mengamalkannya. Ini yang baru-baru yang kita lewati ini. Puasa 9 Zulhijjah umpamanya. Apa yang akan didapatkan? Akan menghapuskan setahun sebelum dan setahun sesudah. Tapi jangan salah paham. Kau kan setahun ke depan kan terhapus dosa. Buatlah dosa banyak-banyak. Nah itu makasir. Kan setahun sebelum, setahun sesudah itu sudah kita lewati belum? Yang sebelum sudah, yang sesudahnya kan belum. Kalau sudah dihapus yang sesudah, tidak ada dosa setahun kali. Lalu kita dibolehkan untuk melanggar. Bukan itu maksudnya. Ini fadilah. Ini adalah fadilah. Bagaimana benar-benar peluang keampunan itu kita dapatkan ketika kita taat kepada yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa umpamanya, ghufirat lahu ma taqaddama. Ma taqaddama itu enggak ada batas tahun 2 tahun sudah. Ma taqaddama. Maka disebutlah dengan al-mahi. Kenapa disebut hasyir? Hasyir itu hasar itu menghimpun, mengumpulkan. Nanti di akhirat memang semua orang akan berkumpul kepada Nabi kita yang mana mereka meminta untuk diberikan syafaat. Karena Nabi lain tak sanggup untuk memberikan. Yang pertama kali yang didatangi itu Nabi Adam. Apa kata umat kepada Nabi Adam? Wahai Adam, sungguh engkau adalah nabi yang istimewa. Engkau telah diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangannya. Ini berdasarkan pada hadis yang sahih. Karena ada keistimewaan kamu, beri kami syafaat hari ini. Jadi apa keistimewaan Adam? Allah ciptakan dengan dua tangannya. Itu tidak boleh ditakwil dua tangan. Kalau ditakwil hilang keistimewaan Adam tadi. Umpama dua tangan itu nikmat dan kudratmu, kekuasaan Allah. Apakah Allah ciptakan yang selain Adam bukan dengan kekuasaannya? Tahu beda? Hilang keistimewaannya. Anda boleh sembarangan mengetahui takwil. Maka terima saja. Dan kepada hadis yang saya, umat yang datang, engkau telah diciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya. Karena kemuliaan itu beri kami syafaat hari ini. Tapi ternyata Adam merasa tidak pantas berikan syafaat. Nyopona jangan makan buah itu nyimak aja. Jadi merasa tidak pantas. Datang pada Nabi Ibrahim, terus Nabi-Nabi berikutnya, sampai pada akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kelima nama tadi itu semua menunjukkan keutamaan Nabi kita. Dan yang 5 itu berdasarkan kepada hadis yang sahih. Kalau Ahmad langsung pada ayat. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jangan pula diperteli nanti kata Ahmad itu untuk sesuatu yang menuju kepada gulu. Ini lagi-lagi dari orang sufi. Apa katanya makna Ahmad itu? Ini kan langsung dari Allah. Ahmad itu adalah Ahad wa Muhammad. Ahad wa Muhammad. Berarti Ahad adalah Allah, Muhammad. Sehingga dalam diri Muhammad itu ndak bahasa anak dulu. Ndak bahasa anak dulu kajian cerita. Ahad wa Ahmad. Ada pula katanya Nabi itu ana Arabun bil ain. Ana Arabun bil ain. Arab kan ada ainnya. Kalau dihilang ain,
Tinggal Rob kan kata ada ini lagi-lagi dari orang sufi juga nih. Ini banyak tuh duto kan. Enggak lo adora tapi na duto yo ndak boleh sapi duto tapi harus lo sampai kalau itu salah. Ana Arabun bila ain. Kalau lah ndak ada ain lah tinggal Rob. Berarti ana Rob. Saya adalah Rob. Mungkinkah kira-kira Nabi mengucapkan itu? Sama sekali tidak mungkin. Nabilah yang paling dulu untuk antisipasi supaya orang-orang jahiliyah tidak orang-orang muslim pada masa dulu sahabat tidak hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ikhwati fillah, busra Isa, saya adalah kabar gembira, berita gembira yang telah disampaikan sebelumnya oleh Nabi Isa. Itulah sebenarnya orang-orang Yahudi Nasrani itu yakin akan datang Nabi. Karena Nabi mereka menyampaikan. Nabi Isa yang menyampaikan. Dalam Tauratnya juga ada. Mereka tunggu-tunggulah Nabi itu. Dengan harapan yang hadir sebagai Nabi itu dari golongan mereka. Kalau tidak di Yahudi, di Nasrani, ditunggu-tunggu itu kedatangan. Ternyata yang datang itu bukan dari golongan mereka, bukan silsilahnya dari keturunan dia. Dek ndak ada Yawa lemah, langsung ditolak, langsung hilang kepercayaan. Rasis ndak suka tipu nemonya, maka yang paling rasis di dunia Yahudi. Bukan umat Islam. Umat Islam sanggup menghargai siapa saja asal berada di atas kebenaran. Sementara mereka sudah ditunggu-tunggu, ternyata yang datang bukanlah dari kelompok mereka, ternyata dari golongan Arab yang lain yang ada di Mekah ketika itu, dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, bukan dari mereka, sehingga mereka tolak, mereka bantah, mereka lawan, tak siap untuk menerima. Sedangkan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu merupakan takwil dari mimpi ibunya ketika hamil. Jadi doa dari Nabi Ibrahim, kemudian kabar gembira Nabi Isa, dan merupakan takwil mimpi ibunya sendiri pada saat hamil. Apa dalam riwayat dikatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang begini, wa ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu qusur Syam. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu saya pernah bermimpi ka'annahu kharaja minha nur. Saat dia hamil itu ibunya bermimpi keluar dari dia cahaya. Jadi keluar dari perutnya cahaya, di mana cahaya itu adha'at minhu qusur Syam. Cahaya itu menerangi istana-istana yang ada di Syam. Jadi keluar dari dia cahaya, dan cahaya itu keluar menerangi Syam secara keseluruhan. Syam itu kan bisa Palestina, Syria. Itu bagian dari Syam. Kan ada banyak raja-raja Persia, raja-raja Romawi. Dan ternyata cahaya itu menerangi Syam itu semua. Ternyata itulah takwilnya. Yang keluar dari perut ibunya ternyata adalah seorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir membawa cahaya risalatul Islam. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali qala Ibnu Rajab wa khuruju hadzal nur inda wad'ihi isyaratun ila ma yaji'u bihi minan nur alladzi tada bihi ahlul ard. Jadi kata Ibnu Rajab, keluarnya cahaya dalam mimpinya tadi itu merupakan isyaratun ila ma yaji'u bihi minan nur. Isyarat terhadap apa yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai sebuah risalah, dan itu adalah cahaya alladzi tada bihi ahlul ardi, di mana dengan cahaya itu ahlul ardi ihtada,
mereka penduduk bumi ini mendapatkan petunjuk, wazalat bihi zulmatus syirki, dan dengan cahaya itu hilanglah kegelapan syirik. Nah, itu merupakan takwil yang disampaikan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, ikhwati fillah, kehadiran Nabi ternyata merupakan tiga apa istilahnya itu, ada tiga hal yang mengawali kelahiran beliau itu. Doa bapaknya yang bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim maksudnya, informasi kegembiraan yang disampaikan oleh Nabi Isa, dan juga ternyata mimpi dari bundanya sendiri yang bernama Aminah. Cahaya yang keluar itu ternyata adalah sebuah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Nabi kita yang mulia. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa lahirnya itu adalah isnata asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dan beliau dilahirkan pada hari Senin bila khilaf, tanpa ada perbedaan para ulama, dan para ulama juga sepakat mengatakan wulida amal fil, dilahirkan pada tahun gajah, wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalib, adalah kelahirannya itu di rumah Abu Thalib. Jadi lahirnya Nabi itu di rumah Abu Thalib, di Sya'bi Bani Hashim, di Sya'bi Bani Hashim, keluarga Bani Hashim. Ada syair-syair yang memuji beliau yang sangat panjang, yang tidak mungkin untuk saya sampaikan, tapi intinya memang adalah semua merupakan pujian, syair-syair yang memuji bahwa yang datang ini adalah cahaya petunjuk yang menghilangkan kegelapan zaman. Itu inti dari syair. Maka syair itu dulu kan seperti yang pernah kita sampaikan, salah satu cara untuk melawan syair-syair buruk yang datang dari orang-orang jahiliyah juga. Karena kan mereka kan mengandalkan syair. Banyak syair-syair yang mencela, tapi dibantahlah oleh orang-orang yang ahli syair pula dengan bantahan-bantahan yang sangat indah, dengan ungkapan-ungkapan bahasa yang sangat indah. Maka dikatakan contohnya umpamanya wulidal huda fal kainatu diya'u, dilahirkanlah al-huda. Apa arti al-huda? Petunjuk. Fal kainatu diya'u, maka semua alam ini dia itu bercahaya, terang semuanya. Bukankah ini merupakan pujian? Karena memang yang lahir itu adalah seorang yang membawa cahaya. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ketika beliau sudah dilahirkan, ada satu kebiasaan orang-orang Arab pada masa dahulu, dia disusui oleh ibu-ibu yang datang dari bawadi, dari Badiah, dari perkampungan Arab. Jadi bukan mereka yang ada di kota Mekah. Maka orang-orang perkampungan Arab itu kalau musim-musim tertentu mereka datang ke kota Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari kalau ada yang ingin disusui. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sebelum dibawa ke perkampungan Arab itu, dia sudah disusui duluan oleh seseorang yang bernama Suwaibah. Suwaibah itu amatu ammihi Abi Lahab. Itu merupakan budak dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Jadi ada Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Dalam hadis dikatakan seperti yang ada pada hadis Ummu Salamah, hadis Zainab ibnatu Abi Salamah,
Itu memang menceritakan, memastikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia lahir, dia disusui oleh yang namanya Suwaibah. Ketika datang orang-orang yang dari perkampungan itu untuk mencari siapakah kira-kira orang-orang Mekah yang ingin disusui, banyaklah wanita-wanita yang datang. Termasuk diantaranya adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad, yang sengaja datang bersama wanita-wanita lain ke kota Mekah untuk mencari bayi. Yang mereka cari adalah bayi yang bapaknya kaya. Kalau kaya yang tentu banyak dibawa balik juga. Orang sudah pada datang ke yang namanya Muhammad ini, tapi tidak ada nomor. Bukan ibu ada amaknya, yang lain. Termasuk Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah juga sudah mendatanginya dan awalnya dia tidak menerima. Secara dan Cina lain dulu. Tidak langsung temu. Tetapi wanita-wanita lain sudah mendapatkan bayi untuk dibawa. Masing-masing sudah dapat, dia lagi boleh masing ada. Halimatus Sa'diyah ternyata tidak mendapatkan. Daripada ndak dapat kan dibawa balik, oranglah mampu sudah. Akhirnya balik kepada Nabi Muhammad, balik kepada ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan kembali agar dia yang membawa. Jadi itu ringkas ceritanya ya. Ada banyak penggalan-penggalan sejarah yang berkaitan dengan itu, diceritakan oleh Halimah sendiri. Kami datang ke kota Mekah dengan keadaan miskin, unta kami kurus, kambing-kambing yang untuk diperah itu tidak ada yang bisa diperah susunya. Maka mereka semua berharap agar mendapatkan bayi yang ayahnya kaya. Karena mereka tidak punya apa-apa, termasuk Halimah sendiri. Untuk Halimah saja payah berjalan. Dek kena entah kurang makan, kuih segala macam payah. Nah, tetapi riwayat yang menceritakan apa yang terjadi pada Halimah disitulah menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah nampak ada sebelum itu. Tidak tahu kan dibu, acalah bojolah yang yatim. Tetapi kesaksian beliau, baru saja dia gendong itu yang namanya Muhammad, boleh gendong jodoh ke langsung dia merasa kalau asinya bertambah. Bukan dipegang dan dia memberikan asi kepada Nabi Muhammad, kalau tentu ada Nabi kan, kepada Muhammad kecil, dan juga memuaskan anaknya sendirinya. Halimah punya anak seumur je Nabi. Kan ini terbekok dengan kawan-kawan di kebun kan yang sama-sama kawan-kawan. Halimah itu sendiri dia punya anak yang seumuran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sendiri yang menceritakannya. Ketika diserahkan urida alaiha Rasulullah fakarihtuhu, saya tidak terlalu suka, innahu yatim, karena dia adalah yatim, yang dicai orang tidak yatim. Nah, tapi ketika dia sudah mulai memegangnya saja, menggendongnya saja, dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia duga-duga. Asi yang sebelumnya seolah-olah kering ternyata bisa memuaskan minuman yang namanya Muhammad, dan bisa pula memuaskan anaknya sendiri dengan asi yang dia miliki, dan dia tidak mendapatkan apa-apa untuk dibawa kecuali yang penuh dengan keberkahan. Mulailah dia naik ke ontanya, onta itu yang kurus tadi itu, yang tidak mau berjalan, salah laju jalan. Tadi tidak bisa berjalan, tapi ketika dia mulai menaikinya, ternyata dia menjadi seekor unta yang tidak seperti sebelumnya.
Tidak ada loyo sekian jalan cepat sesuai dengan yang diharapkan. Dan sesampainya dia di rumah, jangan takut kalau berkawan juga yang miskin. Jadi kalau ke awak kadang arok ke apa istilah? Comel ke antido. Arok ke nan? Arok ke nado. Comel ke antido. Kau nanti do, itu kesana membayar, ha? Bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita jawab dulu suara azan insyaallah dan nanti setelah azan kita sambung. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi berdasarkan kepada riwayat bahwa Halimatus Sa'diyah, dia ketika mendapatkan bayi yatim itu pada hari itu, dia tidak langsung hari itu berangkat, tetapi besoknya baru kembali ke kampungnya, ke Bani Sa'ad yang jauh dari kota Mekah. Mulai dari malamnya menjelang besoknya itu dia menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak ada. Seperti yang tadi itu kan, asinya, ontanya sendiri, dan besoknya juga ketika dia mulai mengendarai ontanya, seperti yang diceritakan dalam riwayat, katanya fawalladzi nafsu halimatin biyadi laqata'tu ar-rukba hatta inna an-niswa la yaqulna amsiki alaina. Jadi ketika dia mulai menaikinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, laqata'tu ar-rukba, saya sanggup untuk melewati orang lah dulu bangke. Ini bisa toh suara orang tadi tu, bisa memacu dah. Hatta inna niswah, sampai wanita-wanita yang lain itu layakulna, mereka berkata, amsiki alaina, jangan laju-laju wanaunya. Berenya dulu orang tu tadi tu, ahazihi atanu killati kharajat alaiha. Iya ikut untuk kau batangnya. Ini tak sama batang loyo je jalan. Lambe aja, kurang makan. Kini lah tapacu saudara tadi dah. Sampai wanita lain aja lah lojononya. Iya ikut untuk ya. Lai sama dan potang jenis kini juga ni. Itu semua adalah keberkahan karena di atasnya ada yang namanya Muhammad. Fakultu na'am, iyo ikut untuk kami batang. Ikut ya untuk kami batang. Sampailah ke rumah, dan setiap hari ada saja kebaikan demi kebaikan yang didapatkan oleh Halimah. Kebun yang sebelumnya kering-kering menjadi subur. Pohon-pohon yang sebelumnya tidak berbuah jadi berbuah. Kambing-kambing yang kurus-kurus, gemuk dan bersusu. Orang dulu itu andalan minumannya kan. Susu itu diperah langsung meminum. Tidak pakai tambah-tambah yang lain. Itulah kebiasaan mereka. Dan apa yang dia miliki semuanya menjadi sumber kebaikan. Dan ternyata kesaksiannya dari Halimah itu sendiri juga bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada yang namanya Nabi Muhammad. Ndak cik Halimah aja dan sayang dia. Ternyata orang-orang lain juga menunjukkan kasih sayangnya. Begitulah kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh Halimah setelah dia memelihara dan menyusukan yang namanya Muhammad sampai akhirnya 2 tahun. Ketika sudah sampai masa 2 tahun, kemudian diantarlah dia kembali ke Mekah, tapi tidak untuk membina. Dibawa diantau untuk dibawa balik. Inilah salah satu tugas kan? Tambah kontrak, perpanjangan kontrak. Ini bayi, kami memohon kepada kamu wahai Aminah, tolong izinkan bayi kami bawa balik. Jadi dibawa kamu karirnya, tapi tidak untuk ditinggal lah. Hanya minta izin untuk dibawa kembali. Adik nampak adik Halimah, adik Aminah sebagai ibunya, begitu keras dia ingin untuk membawa, ya silakan bawa. Dibawalah kembali pulang. Kira-kira 3 atau 4 bulan disitulah peristiwa terjadi. Jadi Muhammad kecil dengan anaknya Halimah sendiri main-main di belakang rumahnya, tiba-tiba anaknya lari-lari. Umi katanya, itu Muhammad tuh
Tadi apa-apa itu enggaknya. Karena dia menengok Nabi itu dibaringkan, dibelah dadanya. Tentu dia melapor kepada ibunya. Jangan main-main berdua tadi kan. Itulah yang membuat Halimah bersama suaminya merasa gelisah. Oh, kalau begitu kita harus antarkan. Kita khawatir terjadi sesuatu di tangan kita. Ya, ketika sabu dia anak tadi, paynya sama nengok ke belakang tu. Tengok dah, ada apa juga di dadonya sudah. Tapi kata anaknya, dan memang Nabi sendiri menyebutkan tadi ada 2 orang yang datang menemui saya, kemudian dibelahnya dada saya. Tapi tengok dada tidak punya bekas bedah. Tapi Nabi menceritakan seperti itu. Itulah yang membuat dia menjadi khawatir. Nah, kalau begitu dia harus kita antarkan ke ibunya. Pergilah mereka mengantarkan, menyerahkan kembali sambil ada nampak sesuatu yang disembunyikan. Ibunya yang bernama Aminah, apa yang terjadi ke kalian kan ya? Potong kalian nak membawa balik. Iko capek-capek lo nonton balik. Kata Halimah, enggak kan? Enggak pasti ada. Sampaikan apa yang terjadi. Karena didesak untuk menceritakan, tentu enggak akan disimpan-simpan lama-lama berita kan. Akhirnya Halimah sendiri menceritakan terjadi begini-begini. Dan ketika itu ternyata Aminah sendiri mengulang kembali kisah dia mimpi. Dan dia pemimpi utama. Karena kata Aminah, bayi yang kalian bawa ini adalah bayi yang diberkahi. Karena saya sendiri merasakan hal yang sama dan saya pernah bermimpi. Maka diceritakan kembali oleh ibunya mimpinya tadi. Bahwa sebelum dia melahirkan itu ada cahaya yang keluar dari perutnya, yang cahaya itu menerangi Qusur Syam, istana-istana yang ada di wilayah Syam. Nah, dan itu juga menunjukkan kesahihan hadis. Karena diulangkan Nabi menceritakan kembali, kun Halimah juga dalam riwayat ibunya Aminah menceritakan kembali kepada Halimah Sa'diyah tentang keadaan bayi yang dilahirkannya atau bayi yang berada pada tangannya Halimah As-Sa'diyah. Nah, ketika bayi sudah diserahkan, maka dia kembali pulang. Habislah masa tugas Halimah, benar-benar selesai karena dia sudah menyerahkan kembali kepada ibunya yang bernama Aminah. Itu sekilas kisah sejarah bagaimana Nabi kita di waktu kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Beberapa pelajaran yang disampaikan di sini, yang pertama sekali adalah barakatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidati Halimah. Keberkahan yang ada pada Nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan langsung oleh Sayyidah Halimah. Itulah keberkahan yang dia rasakan. Ternyata memang kalau yang berbicara itu adalah keberkahan Allah, tidak ada sesuatu yang bagi awak mungkin bagi akal mustahil. Tetapi kalau di situ ada sentuhan keberkahan, maka sesuatu yang mustahil tadi menjadi mungkin. Untuk tidak bisa berjalan bisa memacu. Kebun yang kering bisa lobek buat. Kambing yang kurus tidak bersusu bisa banyak susu. Dan itu berubah seketika. Tidak lo pakai lama-lama nunggu. Kenapa? Ada sentuhan keberkahan. Maka dalam kehidupan kita ini memang yang harus kita andalkan itu sentuhan keberkahan dari Allah. Bukan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena kelebihan yang ada pada kita itu sangatlah sedikit dan terbatas. Oh, so di awal lah banyak banget. Pasal tak jujur kuih lah. Nyala banyak so. Tapi kalau seandainya sentuhan keberkahan itu ada di situ,
Sekeneknya bisa ndak abi. Begitulah kehendak Allah. Dan Halimatus Sa'diyah membuktikan itu. Ketika Allah memberkahi, maka di situ pasti ada kebaikan. Itulah sebab namanya berkah. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Itu yang berkah. Sesuatu itu berkah kalau bertambah kebaikan kita oleh sesuatu itu. Ini musala ini berkah atau enggak? Bertambah enggak kebaikan kita dengan hadirnya musala? Kalau bertambah berarti berkah. Hah? Gitu, itu rumus dalam kehidupan. Istri kita berkah enggak? Ini bawa rumus tadi. Istri kita berkah enggak? Maka yang harus kita tanyakan, bertambah enggak kebaikan kita oleh dia? Ibu-ibu boleh juga nanya, suaminya berkah enggak? Bertambah enggak kebaikan dia dengan hadirnya suami dia? Tapi kalau enggak bertambah kebaikannya, dulu lagi pakai jilbab lah. Sajak lelaki malu orang tengok kau pakai jilbab dunia, jangan pakai lainnya. Enggak berkah itu. Tapi apa bantu orang ini? Berarti tidak berkah. Jadi kata kuncinya adalah bertambahnya kebaikan. Sesuatu bertambah kebaikan betul berkah. HP berkah enggak? Bertambah enggak kebaikan kita oleh dia? Kalau bertambah buruk berarti tidak berkah. Saya sering contohkan sepatu kita berkah tuh. Ya bisa saudara dihubungkan dengan keberkahan. Sajak beli sepatu baru, ndak mau singgah saja lah takut hilang. Dulu asal dangu azan ndak singgahnya terampau buruk aja nya. Akinilah pakai sepatu ancak, dia jalan hilang kok yang banyak cilok kini. Ganti sepatu tu. Kalau kan gara-gara itulah, berarti bertambah enggak kebaikan? Kalau bertambah, makanya Halimah bertambah kebaikan dalam kehidupan dia dengan kehadiran seorang bayi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang pertama dalam hidup kita, jangan pernah mengandalkan kelebihan yang kita miliki. Karena kelebihan kita di mata Allah sangat tidak berlebih. Itu kecil sekali, sedikit sekali. Tapi andalkanlah keberkahannya. Kalau Allah yang sudah memberkahi, yang mustahil pun dalam pikiran kita bisa menjadi mungkin untuk terjadi. Ada orang-orang yang sudah merasa putus asa, tidak akan sehat. Contohnya, nyokono ada penyakit kanker payudara. Tapi ketika Allah menentukan, bisa sehat enggak? Bisa. Dan ada yang sehat. Putus asa itu